Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadila. Saya akan memaparkan materi tentang perancangan kontrak. Dalam perancangan kontrak ini terdapat istilah yaitu common law atau civil law. Istilah tersebut berisikan perjanjian, perikatan, persetujuan, sewa, dan kontrak. Bagi kita yang belum tahu apa yang dimaksud dengan perikatan dalam istilah tersebut, seperti hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihaknya berhak menuntut dan pihak yang lainnya berhak berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dan juga perjanjian dalam istilah tersebut maksudnya yaitu suatu peristiwa seseorang atau dua orang yang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi. Dan dalam perjanjian atau kontrak ini terdapat kontrak atau yang disebut dengan akta yang sengaja dibuat untuk sebagai alat bukti, di mana kontrak atau akta merupakan sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan prestasi. Prestasi di sini maksudnya hak dan kewajiban yang sengaja dibuat untuk sebagai alat bukti. Dan juga dalam perjanjian atau kontrak ini memiliki tujuan, yaitu seperti kita bahas sebelumnya, yaitu sebagai alat bukti. Dan pada dasarnya kita bebas untuk melakukan perjanjian apa saja yang kita kehendaki tanpa hal terkecuali. Seperti yang kita ketahui, dalam KUHP Perdata, kedua belah pihak itu disebut pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi dan pihak yang berhak menuntut terlaksananya prestasi tersebut atau kreditur. Dan dalam perjanjian kontrak ini juga terdapat syarat-syarat khusus, yaitu adanya kecakapan, kesepakatan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Tidak terlaksananya kontrak atau perjanjian ini biasanya disebabkan adanya beberapa alasan, yaitu biasanya adanya wan prestasi atau overmatch atau keadaan memaksa. Di mana wan prestasi di sini maksudnya adalah debitur yang melalaikan suatu perjanjian. Ada beberapa bentuk dari kelalaian dari debitur ini, yaitu seperti tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, dan lain-lain sebagainya. Adapun hukuman dari kelalaian atau wan prestasi ini biasanya adanya ganti rugi, membayar biaya perkara. Nah, biasanya dalam perikatan kontrak ini memiliki resiko penghapusan atau pembatalan. Dalam pembatalannya itu biasanya ada beberapa alasan, di mana alasannya itu lewatnya waktu, terpenuhinya syarat batal oleh perikatan yang bersyarat, terus tidak terpenuhinya syarat lahirnya suatu perikatan, dan masih banyak lagi sebenarnya syarat penghapusan dari perikatan tersebut. Dalam bentuk kontrak itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis kontrak secara tertulis dan kontrak secara lisan. Dan kontrak secara tertulis ini terbagi menjadi dua, yaitu kontrak di bawah tangan dan kontrak di hadapan notaris. Dalam tahapan kontrak ini kita mempunyai 6 tahapan dalam kontrak, yaitu kesepakatan awal oleh para pihak, yang kedua yaitu penelaahan atau pembuatan suatu rencana, yang ketiga adanya negosiasi oleh para pihak, yang keempat yaitu penandatanganan oleh para pihak, dan yang selanjutnya yaitu ada pelaksanaan rencana dari kontrak tersebut. Yang terakhir yaitu adanya sengketa kontrak jika ada. Baiklah, sekian dari saya. Itulah yang bisa saya sampaikan materi tentang perancangan kontrak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.